Yang ingin mempercepat pemeriksaan kejahatan Jokowi, ikut gue. Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Di Masjid Agung itu, Pak Jokowi hadir di sana, memberikan bantuan untuk merenovasi Masjid Agung. Sampai gubernur dan wali kota menangis yang di Sumatera Barat. Apa yang mereka katakan? Selama Republik ini ada, tidak ada satu presiden atau wakil presiden pun juga yang datang di Masjid Agung Padang, Sumatera Barat. Hanya Jokowi. Ada Tuhan berkenan hadir dalam wujud Pak Jokowi untuk menolong orang susah di NTT. Pemahamannya itu. Pengikuti relawan-relawan ini kan nangis Pak. Kalau melihat dia dihajar itu. Iya. 2 tahun lalu saya dengan Suhadi, advokat Suhadi, dengan lain saya menghadap Mabes Polri. Saya minta, saya sebagai ormas relawan Jokowi, saya mau lapor Rocky Gerung, kas masuk dia di penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing ya. Berbicara persoalan Rocky Gerung tentu tidak ada habisnya ya. Rocky Gerung sekali dia memprovokasi, sekali dia mencaci maki, memfitnah Presiden Joko Widodo, dia tidak ada habis-habisnya. Ya. Tapi apakah itu faktanya di lapangan? Saya rasa itu juga perlu masih dipertanyakan seluruh yang dikatakan oleh Rocky Gerung tersebut. Tanpa basa-basi, seperti apa pembelaan, ada masyarakat NTT yang memang menyatakan Pak Jokowi ini luar biasa. Pak Jokowi adalah penyelamat bagi rakyat yang ada di sana. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Mempercepat pemeriksaan kejahatan Jokowi, ikut gue. Emang Jokowi jahat ya Bang ya? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Waduh, belum apa-apa nanti udah ada argumentasinya itu maksudnya. Itu punchline-nya dulu. Punchline-nya ada di depan. Oke Bang, kami kan sudah nyiapin nih edisi khusus 10 tahun Jokowi ya. Terutama soal politik dan hukum gitu ya. Lu sendiri nih, 10 tahun pemerintahan Jokowi, lu kan sebagai biang rusuh ya kan, di negara ini. Setidaknya lu menjadi musuhnya istana lah. Tapi nyatanya omongan lu banyak benernya juga nih, atau hampir semuanya benar gitu ya. Soal kritik-kritik lo terhadap Jokowi gitu. Nah lo sendiri sebenarnya memberikan nilai berapa nih untuk pemerintahan Jokowi? Skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kenapa nggak pakai angka gitu? Pakai angka aja deh. Pakai angka boleh. A minus. A minus. Kenapa? A untuk kejahatan, minus untuk kejujuran. Itu ibaratnya C itu ya Bang ya. Kalau lu jadi dosen, lulus gak nih Bang? Ya ngulang pun, DO pun sebetulnya bahkan DO pun nggak pantas dia tuh. Nah, kalau nggak DO terus apa Bang? Ya daftar ulang juga ya boleh lah. Tapi tetap kita mau serius karena kita mau lihat nih nasib negeri ini begitu dialihkan ke Pak Prabowo, berapa banyak liability yang mesti diperbaiki Prabowo tuh. Dan kelihatannya asetnya memang nggak ada tuh. Jadi lalu melihat kapasitas negeri ini untuk ditumbuhkan kembali secara rasional. Karena selama pemerintahan Jokowi itu irasionalitas semua tuh. Oke. Udah cukup punch-nya udah cukup. Ini saya dari pulau kecil, namanya Pulau Kisar, Pak. Pulau Kisar ini secara geografis NTT, secara authority masih masuk Ambon, Maluku. Jarak ke Maluku bisa 1 minggu, NTT setengah jam, Kupang setengah jam. Jadi saya lebih suka disebut orang NTT daripada orang Maluku. Padahal secara administrasi orang Maluku saya. Jadi mau dibilang orang Ambon kayak gitu. Jadi Pak Kris, begini, selama negara ini ada, NTT negara paling miskin dengan Papua. Kasihan. Saya SMA di sana jadi saya tahu. Tetapi setelah Jokowi hadir, Jokowi perhatikan, Jokowi sentuhannya itu ke pembangunan yang ada. Mereka langsung bersumpah.
sumpah hampir sama kayak saya tadi bahwa Tuhan sudah datang ke NTT. Jokowi itu dibilang Tuhan sudah datang di NTT, tolong kita orang susah. Iya. Ada Tuhan berkenan hadir dalam wujud Pak Jokowi untuk menolong orang susah di NTT. Pemahamannya itu. Pantesan sampai dibangun patung segala ya. Ya, itu jasa besar. Saya punya adik ini, Uce Pati, Uce Gustaf Pati. Mereka bikin itu patung itu. Dan Uce memang di NTT itu dia juga sangat disayang itu. Iya. Begitu, barang JP. Iya, bikin patung secara kaget gimana? Nah, Kok bisa ini ya? itu dia. Itu biaya dari mana? Nggak tahu itu biaya dari mana patungan masyarakat. Itu dia. Iya. Bondong patung. Mereka menaik di gunung, pikul itu patung di semua. Tinggi sekali gitu. Dan untung tidak jatuh patah dan lain-lain. Tuhan sampai sekarang lagi berdiri. Luar biasa. Jadi ada kawan bukannya, wah ini baru merasakan merdeka katanya. Itu dia. Seolah-olah begitu betul. Iya. Itu apa alasannya? Jadi itu tadi yang saya bilang. Jadi, nah ini kalau menurut siapa, Jokowi mencium keringat rakyat. Nah Jokowi ini kayak masuk di dalam kehidupan, turut merasakan penderitaan yang mereka derita. Yang dirasakan. Dan dirasakan. Sehingga mereka itu merasakan bahwa Jokowi itu dewanya. Oh begitu, ibaratnya seperti itu. Dia memang ini dewa ini. Oh iya. Dia bikin orang NTT bangga sebagai warga negara Indonesia. Merasa dia Selama ini bukan tidak bangga, tetapi miskin. Iya, Orang susah, miskin hidup begitu. susah ya. Jadi hanya memang harus diberitahukan bahwa miskin secara struktural beda secara kultural. Iya. Secara struktural mungkin dimiskinkan, secara kultural orang NTT tidak miskin. Iya. Orang NTT juga pintar-pintar. Iya, tahu. Nah, tetapi secara struktural dimiskinkan, tidak ada pembangunan yang hebat di sana. Tidak tersentuh. Hanya Jokowi lah. Bagaimana begitu. Jokowi tidak dianggap sebagai Iya, dewa iya. di bawah tanda petik? Infrastruktur, listrik, Semua, Pak. bendungan, padahal kurang Semua. air ya. Air pun diperhatikan ya. Semua, Pak. Sampai perbatasan. Nah, ini ada satu kisah 1 menit lah. Ini kalau saya waktu di Kementerian Pertahanan kan saya dapat pelajaran juga sesuai Lemhanas. Jadi kita ini tamatan Lemhanas Oh, semua. gitu, luar biasa. Sama. Nah, itu ada frontier. Frontier itu perbatasan 2 negara. Nah, orang Timor Leste itu lihat jalan busuk-busuk di Atambua. Atambua ini Belu, Kabupaten Belu. Ya, sekarang ini mereka mau pindah semua, hampir mau pindah. Oh gitu. Dari Timor Karena Leste. Jokowi bangun gila-gilaan. Nah, Di ada satu perbatasan? tempat nama Mota Ain. Mota Ain ini Timor Leste, perbatasan Timor Leste dengan Kupang. Jokowi suruh bongkar semua, bangun yang bagus. Tambah mereka ingin masuk. Ya sebenarnya kalau Timor Leste ini sebentar aja sudah minta masuk semua berintegrasi. gitu ya. Guterres lebih tahu itulah. Luar biasa. Makanya begitu ya kenapa masyarakat NTT segitunya NTT, sama Maluku, Papua, Pak. Indonesia Timur. Semua rata-rata. Iya. Oh memang ada perubahan yang signifikan di dalam pembangunan dan sebagai perhatian negara hadir gitu ya. Itu dia Pak Kris. Oke. Setelah Pak Jokowi punya jadi begini, kita sebut the new paradigm of the regional development. Itu mulai dari Jokowi merubah Java sentris kepada Indonesia sentris. Oh iya. Akhirnya orang-orang terluar, 3T itu termiskin, terluar, terkebelah apa dan lain-lain itu mendapat porsi sedikit pembangunan dari pusat, sehingga mereka bersuka cita. Disitulah membangun the new nationalism and the new patriotism. Muncul. Dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Luar biasa. Itu hadiah dari orang Jawa, Jokowi orang Jawa. Dan hebat sekali. Iya. Sebenarnya tidak gampang, Pak. Jadi Bayangkan kalau orang Jawa semua marah dan Pak Jokowi mau jadi apa? nggak dipilih. Tidak. Kalau elektoral bagi Jawa aja udah kepilih ya ngapain pikir Papua yang Itu dia, sedikit Pak ya. Kris. Makanya Nggak saya- kepikir ke sana Pak Jokowi Tidak. menurut pandangan Pak Anu ya. Pak Jokowi ini makanya aduh Tuhan tolong betul-betul. Nggak mikir elektoral biar kuasa Tidak terus ada. dipilih enggak ya. Karena dia begitu yakin bahwa dia bikin sesuatu di sana, dampaknya juga kena di daerah lain. Iya. Karena sebagai integrasi ini kan satu senang, kita juga senang juga melihatnya. Ini senang. Artinya keadilan sosial harus diterapkan dalam pembangunan ini, kesetaraan antar wilayah, demografi dan Iya. sebagainya. Apalagi kalau Pak Kris dengar itu pidato mantan gubernur NTB, saya sudah berapa kali ke NTB 16. Di Masjid Agung itu Pak Jokowi hadir di sana
memberikan bantuan untuk merenovasi Masjid Agung. Sampai gubernur dan wali kota menangis yang di Sumatera Barat. Apa yang mereka katakan? Selama republik ini ada, tidak ada satu presiden atau wakil presiden pun juga yang datang di Masjid Agung Padang, Sumatera Barat. Hanya Jokowi. Itu pada historisnya. Iya, itu 2019 Jokowi. Jadi dia memang sayang semua, Pak. Termasuk orang yang tidak suka dengan dia. Jadi kita harus bedakan the Jokowi lovers kita ini. Iya. Jokowi haters silakan. Tapi Jokowi tidak akan lawan kalian, tapi kita ini yang akan lawan kalian. Iya. Iya. Jokowi itu nothing tulus ya. Nggak mau. Dalam konsep hidupnya, dalam Nggak konsep mau. Orang baik itu. kepemimpinannya. Tapi kita ini kan pengikuti relawan-relawan ini kan nangis, Pak. Iya. Kalau melihat dia dihajar itu. Iya. Pak Jokowi boleh nggak marah, tapi relawan bisa marah ya. Bagaimana, Pak? Jokowi nggak bakal marah dikatain apapun. Nggak Relawannya mau. marah. Relawannya marah. Pak Jokowi santai, seorang Yanes malah marah-marah. 2 tahun lalu saya dengan Suhadi, advokat Suhadi, dengan lain saya menghadap Mabes Polri. Saya minta, saya sebagai ormas relawan Jokowi, saya mau lapor Rocky Gerung, masuk dia di penjara. Tapi tidak bisa. Itu mesti Jokowi kasih kuasa. Tidak kasih. Harus, tapi nggak mungkin Jokowi. Ya, itulah video dari Rocky Gerung di salah satu podcast di media Tempo. Itulah Rocky Gerung dengan rasa kelebihan dan kekurangannya. Saya rasa dalam persoalan ini, Rocky Gerung ini perlu untuk sisir lapangan dulu deh. Sebelum berbicara persoalan kesalahan Presiden Joko Widodo ya. Kalau Mas Rocky Gerung ini sampelnya hanya ada di Jakarta dan tidak pernah di kemana-mana, jangan berbicara tentang kepuasan kepada Presiden Joko Widodo dong. Jangan persoalkan kinerjanya Presiden Joko Widodo dong. Rocky Gerung dalam hal ini kapasitasnya sebagai akademisi. Secara teori memang dia mampu untuk mengolah bahasanya sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Tapi bayangin coba kalaupun Rocky Gerung ini berada di kepemerintahan misalkan, diberikan jabatan ataupun kekuasaan, apakah dia bisa memimpin? Belum tentu juga kan begitu. Nah, berbicara masalah kinerjanya Presiden Joko Widodo, diketahui atau diakui atau tidak, Presiden Joko Widodo tidak hanya membangun wilayah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur sekalipun. Tapi Presiden Joko Widodo membangun seluruh kota yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya nih yang ada di podcast tadi, NTT di wilayah Ambon, misal. Yang katanya Bapak tadi di podcast tadi bahwa Ambon, terus kemudian Papua, ini masih kota termiskin katanya. Tapi setelah Presiden Joko Widodo datang ke sana, dia seolah seperti Tuhan yang datang ke kota tersebut, ke wilayah tersebut. Bayangin, ada nggak presiden sebelumnya yang datang ke sana? Saya rasa tidak ada yang bisa menyentuh dan berhadap-hadapan langsung dengan masyarakat di sana. Presiden diketahui juga bolak-balik datang dari Papua ke Jakarta, ke Papua lagi, ke NTT. Bagaimana pembangunan di sana? Meskipun, ya kita ketahui lah, kalau misalkan berbicara masalah hutang negara ya, hutang negara bukan ada di era Pak Jokowi. Sebelum-sebelumnya sudah ada hutang negara. Di eranya Pak SBY ada hutang negara. Di eranya Bu Mega ada hutang negara. Terus, tapi tidak misal ada pertanyaan dari yang memang tidak suka Presiden Joko Widodo ya. Terus angkanya tidak sefantastik di era Pak Jokowi. Bos, Mas ataupun sahabat ataupun saudara saya dimanapun kalian berada, nilai rupiah hari ini tembus 16.000 per US dollar. Dulu di eranya Pak SBY, di eranya Bu Mega, di eranya Gus Dur, dan di era-era sebelumnya
Ini rupiah masih di angka berapa per US dollar? Hari ini inflasi semakin meningkat. Rupiah semakin tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Tentu harga juga akan mahal dong. Gitu. Jadi kalau persoalan pembangunan, saya rasa pembangunan di era ini memang sangat luar biasa dan sangat banyak sekali program-program yang turun ke masyarakat. Tadi Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa bansos itu seperti apa gitu. Bansos itu program yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Di era Pak Jokowi, bansos, bantuan apapun untuk masyarakat digenjot terus. Nah, ini kepeduliannya Pak Jokowi terhadap kepemerintahan hari ini. Jadi saya rasa untuk Pak Rocky Gerung, tolonglah, boleh saja mengkritik. Kalau ditanyakan tadi oleh pembawa acaranya Tempo bahwa apa sih positifnya dari Presiden Joko Widodo? Pak Rocky Gerung jawabnya adalah tidak ada bagi saya. Ya ayolah tolong jangan buat narasi opini-opini yang memang membuat masyarakat ini semakin benci kepada Pak Presiden. Karena kan Pak Presiden sebentar lagi kan sudah punah nih. Sudah 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi nih. Jadi saya rasa ayo kita kita lihat dari kacamata yang sebelahnya. Saya mengakui kemampuan Pak Rocky Gerung secara akademisi. Banyak sekali orang secara teoritis memang handal sekali, tapi secara eksekusi terkadang nihil. Gitu. Berbicara persoalan IKN, okelah di 2024 IKN memang tidak mewah karena masih pekerjaan dan banyak sekali elit-elit atas mengatakan tidak yakin IKN ini bisa selesai, akan jadi proyek mangkrak katanya para elit-elit. Tapi saya meyakini, karena apa, ini akan menjadi simbol republik ini adalah ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Saya meyakini dan selalu mendoakan proyek IKN akan cepat selesai. Saya rasa itu, bagi saya IKN ini adalah simbol dan harus dilaksanakan dan harus berkelanjutan. Harus diselesaikan bagaimanapun dan apapun kondisinya. Ini tidak boleh ada proyek mangkrak. Karena apa? Ibu kota Nusantara adalah salah satu simbol nantinya di republik ini. Bukan hanya ada di Jakarta saja. Jakarta hari ini sudah penuh sekali dengan polusi, penuh sekali dengan banjir, apalagi penduduknya yang sangat padat. Dari mana-mana Sabang sampai Merauke sekarang ada di Jakarta. Jadi perlu memang untuk pindah ibu kota, biar apa, Republik Indonesia biar ada berwarna dan semakin maju ke depannya. Terima kasih. Itu dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.